ke Jogja dan ke beberapa daerah lainnya, khususnya di Jawa Tengah. Juga ada nanti teman-teman yang lanjut ke Jawa Timur. Nah, tujuannya kami ini mendapat informasi, itu saya kira pertama saya sampaikan, bahwa APK Amin ini kurang. Karena itu pengenalan terhadap beliau ini juga kurang. Nah, kami punya pengalaman di Sulawesi Selatan juga informasi seperti itu. Saya juga melakukan canvassing dan ternyata tidak persis demikian informasinya. Pengenalannya masyarakat terhadap Amin itu sudah sangat tinggi, di atas 70%. Bahkan ketika kami di Kepulauan Selayar, satu pulau di Sulawesi Selatan yang juga sekaligus satu kabupaten, ketika bertemu dengan orang-orang itu dalam sejumlah sekumpulan, ada 20 orang, ada berapa orang, dari 20 itu 19 sangat mengenal dengan Mas Amin. Jadi ini saya pikir sudah cukup. Mungkin memang APK itu yang memang kelihatan kurang. Ini karena koordinasi kemungkinan dengan partai-partai juga belum terkonsolidasi secara rapi. Nah, yang lain yang kami perlukan, karena kami ini mendapat tugas khusus sebagai deputi saksi dan pengorganisasian. Nah, memang saksi ini yang masuk dalam tabulasi kami itu belum mencapai 60%. Ya, khususnya saksi relawan. Kalau saksi partai saya kira sudah banyak. Misalnya setahu saya saksi dari PKS itu sudah mencapai 80%. Kemudian saksi PKB khususnya yang menjadi tanggung jawab PKB itu saya mendengar sudah 100%. Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY serta Lampung itu PKB sudah full untuk saksi-saksinya. Kemudian untuk Maluku, Papua, Papua Barat, kemudian Bali Nusra itu juga sudah di atas 60%. Kalimantan itu kami berikan kepada organisasi Islam yang besar di sana dan dikenal militan dalam hal-hal tugas-tugas saksi seperti ini, yaitu pesantren Hidayatullah. Kemudian di Sulawesi itu kami serahkan kepada Wahda Islamiyah. Wahda Islamiyah ini sudah memasukkan data saksi untuk seluruh Sulawesi sebanyak 60.000. Untuk Kalimantan Hidayatullah insya Allah segera menyusul sejumlah 50.000. Jadi canvassing ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat, khususnya yang relawan-relawan yang mau mendaftarkan anggotanya sebagai saksi, supaya segera mengisi aplikasi yang kami sudah punya, dan selanjutnya yang sudah terdaftar segera dilatih. Kami ada tim yang sudah siap. Kami ini berjalan ke sini ini ada 150 orang, ada tim media, ada tim instruktur untuk melakukan bimbingan teknis dan pelatihan. Itu semua bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah. Dan saya tahu teman-teman di daerah sendiri banyak yang punya pengalaman dan siap untuk memberikan pelatihan. Perlu kami sampaikan bahwa yang bergabung dengan Timnas ini juga ada orang-orang yang sebelumnya di partai lain dan sekarang dia bergabung dengan kami di Timnas ini. Dan punya pengalaman-pengalaman dalam kesaksiannya, bahkan ada yang pernah menjadi pelaku-pelaku kecurangan. Dan sekarang tobat, kemudian bergabung dengan kami dan tidak mau mengulangi lagi kecurangan itu. Ya, kok diantaranya ada komisioner-komisioner KPU dan Bawaslu yang sekarang bergabung dengan kami. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Lagi Pak, pertanyaan saya adalah apa masalah yang kira-kira dianggap Bapak paling krusial di DIY Pak Tamsil? Apakah misalnya pengenalan APK-nya masih kurang sehingga harus diguyur itu, kemudian atau rekrutmen saksi untuk capres Pak Anies? Masalah yang paling mendasar, pemilu ini baru kali ini ada pemilu, tapi jauh dari sebelum pelaksanaan kecurangan itu sudah merebak pembicaraannya di mana-mana. Karena itu kita perlu antisipasi. Saya kira ini bukan narasi biasa, tapi ini memang mendekati kenyataan bahwa akan ada dirancang suatu kecurangan yang luar biasa. Terbukti untuk luar negeri
itu surat suara sudah dikirim, kertas suara, dan sudah dicoblos. Oh iya Pak. Iya. Nah ini Nomor kita berapa, dapat Pak? informasi. Ya nggak usah saya sebutkan itu, tapi bisa menduga-duga kira-kira siapa yang punya akses di kekuasaan sekarang yang bisa melakukan itu. Nah makanya itu teman-teman dari PDIP meminta kepada kami, ayo bersama-sama menghadapi kecurangan ini. Karena kalau tanpa kecurangan, maka kami melihat bahwa paslon yang paling berat kita hadapi itu adalah paslon nomor 3. Kalau itu tidak ada kecurangan, tapi kalau ada kecurangan bisa berpindah kepada paslon lain. Gitu Ya, tapi kami selalu diperhitungkan paslon manapun yang lolos dalam putaran kedua, maka kami juga ada di dalamnya. Dan apabila cuma satu putaran, meskipun kami berpandangan kayaknya itu agak berat, tapi banyak orang yang memprediksi bahwa kalau satu putaran dengan melihat grafik peningkatan perolehan suara dari hari ke hari, jangan-jangan yang satu putaran itu adalah amin. Amin. Pak Tamsil, Ya. Jogja itu kan sangat spesifik Pak, masyarakatnya juga spesifik, Ya. budayanya juga sangat spesifik. Kemudian pertanyaan saya Pak, yang pertama saksi yang seperti apa yang nanti akan dibina oleh teman-teman dari paslon dari timnya 01 untuk para saksi di DIY? Apakah kayak biasanya hanya duduk kemudian dia harus mengamati apa? Karena kan menurut Pak Tamsil kan pemilu ini penuh dengan trik-trik ya Pak. Ya. Nah kemudian apa Pak? Kami mengajak warga masyarakat di DIY jangan hanya puas, jangan hanya merasa dengan ikut memilih maka kewajibannya itu sudah terpenuhi. Tapi kami berharap yang menjadi pemilih ini tidak hanya memprioritaskan hak pilihnya saja, tetapi setelah itu tinggal di sekitar TPS untuk menjadi saksi, kalau bisa menjadi saksi, kalau tidak menjadi pengawas pemilu, kawal pemilu ini supaya pemilu ini menjadi pemilu jurdil. Mahasiswa pun kami ajak. Nah, ternyata ada mahasiswa yang berlatar belakang agama, ada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki militansi, moralitas yang tinggi, apakah itu dari agama Islam, agama Katolik, dan agama mana saja. Ayo jangan diam, turut terlibat kawal pemilu ini supaya pemilu ini betul-betul menghasilkan seperti apa yang kita impikan bersama. 2024 adalah tahun perubahan. Amin. Target Jogja. Jogja itu kalau kita melihat di sini adalah kota pendidikan, maka saya pikir itu bisa kita dapatkan 70%. Amin. Ya, karena kota pendidikan semua mengakui bahwa yang pendidikan menengah ke atas ini itu pilihannya ke Mas Anies. Ya, amin. Ya. Anies Mohaimin. Makasih Pak. Ya,